Perkenalkan, nama saya Resa Christine Rente Tondok dari kelas 12 MIA 1. Di sini saya akan menjawab soal-soal ulangan harian agama Kristen. Soal yang pertama, jelaskan pengertian HAM dan demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, pembuatan hukum. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya ini universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Contoh HAM: 1. Hak kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan dalam berorganisasi, hak menjalankan dan memeluk agama, kebebasan untuk berpergian, berkunjung, dan berpindah-pindah tempat, hak untuk tidak disiksa dan disiksa, dan hidup berperilaku, tumbuh dan berkembang. Kedua, mengapa demokrasi dan hak manusia perlu dipelajari dalam pendidikan agama Kristen? Hak asasi manusia adalah hak yang sangat dijunjung tinggi oleh Yesus sendiri. Ia tidak mau umatnya tertindas, atau merasakan ketidakadilan. Yesus telah mengatakan bahwa setiap manusia harus berdamai dengan sesamanya. Dalam 10 perintah Allah, kasihanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sebagaimana orang Kristen, kita ditugaskan menjadi pembawa damai. Pembawa damai yang dimaksud dalam hal ini adalah kita harus bisa berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitar kita dan membantu mereka dengan segala kesusahan mereka tanpa memandang mereka ataupun apa yang kita miliki saat ini. Nomor 3, menurut kamu apa saja tugas dan tanggung jawab remaja Kristen dalam mewujudkan demokrasi dan hak asasi manusia? Tanggung jawab remaja dalam melaksanakan demokrasi dan HAM dalam tindakan konkret sehari-hari adalah: remaja menghargai pendapat orang lain dalam diskusi. Kedua, remaja tidak bersikap diskriminatif. Ketiga, remaja saling menghargai antar umat beragama. Keempat, remaja mengerjakan tugas dari sekolah dengan baik. Nomor 4, sebutkan 3 bagian Alkitab yang menuliskan tentang hak asasi manusia. Yang pertama, Kolose 3 ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Ayat Alkitab tentang pelanggaran HAM lainnya dapat dilihat dalam Kolose 3 ayat 8 sampai 10. Dalam ayat ini kita sebagai kaum percaya dituntun untuk memiliki hidup yang baru dengan cara melepaskan segala kepribadian yang lama, yang buruk, serta praktik-praktiknya mengenakan pribadi yang baru yang dimana telah akan dibentuk oleh Tuhan menjadi seturut dengannya. Kedua, Kejadian 1 ayat yang kedua dan Galatia 3 ayatnya ke-28. Ayat Alkitab ini dapat menyebabkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap citra manusia di hadapan Allah. Pada Kejadian 1 ayat yang kedua, di sana menggambarkan manusia memiliki gambar dan rupa yang sama dengan Allah, sehingga apa yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Pelanggaran HAM merupakan perbuatan dari iblis melalui dosa, sehingga citra Allah kita tutupi dengan dosa tersebut. Yang ketiga, Matius 22 ayatnya 37 sampai ayatnya yang ke-40. Ayat Alkitab tentang pelanggaran HAM dapat dilihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Dalam ayat ini dapat dengan jelas menggambarkan seorang Farisi yang bertanya kepada Yesus tentang hukum yang paling penting. Tentu saja kita berpikir secara logis, Tuhan akan menjawab
hukum yang dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi itu tidak dikatakan oleh Tuhan.